Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini, saya, Sigit Jubriartoro, dan Ibu Sukma akan menampilkan tugas 23A5 ruang kolaborasi tentang praktek coaching. Selamat menyaksikan. Pada sesi pertama ini, saya, Sigit Jubriartoro, akan berperan sebagai coach, sedangkan Ibu Sukma akan berperan sebagai coachee. Berikut adalah dialog antara coach dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sukma, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sigit. Alhamdulillah sore ini keadaan saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Sigit? Apakah sehat? Alhamdulillah saya juga sehat ini, walaupun agak sedikit flu, tapi ya tetap sehat ya. Oh iya, mungkin pengaruh cuaca. Tetap semangat, Pak. Iya, semangat ya, kita sama-sama semangat ini. Iya, insya Allah, Pak. Iya, oh ya sebelum kita mulai ya, ada baiknya kita biar rileks ya. Kita menggunakan teknik stop yang sudah kita pelajari ya. Iya. 1 tarik nafas ya, 2 tahan, 3 hembuskan. Nah, gitu ya. Siap? Iya, Pak, siap. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Ya, sip lah. Wah, luar biasa ini Bu Sukma ini. Oh ya Bu Sukma ya, ini berhubung waktu kita hanya dibatasi ya dari kegiatan pada sore hari ini. Jadi kita langsung saja ya Bu Sukma ya. Iya, Pak. Nah, siap ini. Jadi saya mau bertanya nih ke Bu Sukma nih ya. Kira-kira apa nih yang mau didiskusikan nih pada sore hari ini nih dari Bu Sukma nih? Iya, Pak. Jadi permasalahan saya itu di sekolah, Pak. Kadang saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif di kelas karena di sekolah kami itu kekurangan guru. Kebetulan kelas saya itu, kelas yang saya ampu adalah kelas 1. Kemudian saya berdampingan dengan kelas 2. Kelas 2 itu kebetulan gurunya kosong. Jadi biasanya itu dalam pembelajaran saya biasa merangkap 2 kelas. Jadi saya kadang pindah-pindah dari kelas 1 ke kelas 2. Dari situ Pak saya merasa saya tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara efektif di kelas. Oh iya ya, Iya. jadi yang dari cerita Bu Sukma itu jadi Bu Sukma ini merasa kesulitan karena dalam pembelajaran tidak efektif karena kekurangan guru ya. Iya, Tadi itu Pak. ya, karena kekurangan guru, Bu Sukma ini merangkap 2 kelas gitu ya, bergantian. Iya, Pak. Karena adanya kekurangan guru tadi kan gitu. Karena adanya kelas kosong ya. Karena adanya kelas kosong yang diakibatkan dari guru tadi. Nah, Iya. saya mau bertanya nih ke Bu Sukma nih ya. Dari permasalahan tadi dari Bu Sukma nih ya. Jadi saya mau bertanya, yang masalah Bu Sukma tadi karena pembelajaran kurang efektif, diakibatkan kelas yang kosong, akhirnya Bu Sukma harus merangkap di 2 kelas gitu ya. Nah, Iya, jadi Pak. dari Bu Sukma sendiri nih, apakah Bu Sukma itu sudah mempunyai solusi dari masalah tersebut? Atau apa yang Bu Sukma ingin capai dari permasalahan tersebut? Nah, itu. Iya, Pak. Jadi saya itu kalau keinginan saya itu maunya
semua kelas Semua kelas terisi oleh terisi. guru. Iya, Mhm, mungkin, saya sudah mhm, berkoordinasi dengan kepala sekolah, mhm, dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah, mhm, kepala sekolah juga, mengusulkan ke mhm, dinas, mhm, bahkan ke, BKD, mhm, eee, supaya, kalau ada pengangkatan mhm, P3K mungkin, sekolah kami juga mhm, mhm, bisa, diberi formasi mhm. supaya kelas yang kosong itu bisa terisi, Pak, Iya, agar, pembelajaran di sekolah kami bisa mhm. lebih efektif. Iya, heeh, yang mungkin itu kan solusinya kan ya, bahwa harus ada penambahan guru, kan gitu kan. Tapi kan pada kenyataannya mungkin tidak secepat itu kan, kalau misalkan ada pengangkatan P3K pasti kan ada proses. Seperti itu kan ya Bu Sukma ya? Iya, Nah, Pak. mungkin selagi menunggu proses pengangkatan P3K itu, ada nggak mungkin dari ide-idenya Bu Sukma nih, tercecah pikiran, "Oh iya, saya bisa nih, cara mengatasinya nih," gitu kan. Kira-kira seperti ini nih, ada nggak tuh dari Bu Sukma tuh ide-ide terpintas walaupun kecil gitu? Iya, Pak. Jadi ide saya itu kadang, bekerja sama dengan rekan-rekan guru yang ada di Mhm, sekolah, mhm. kadang, bergantian Mhm, mhm. bergantian, mengisi kelas yang kosong. Eee, Mmm, karena kalau, saya terus yang merangkap, mhm, jelas mhm, pembelajaran di kelas kami tidak bisa berjalan efektif, Pak. Jadi, mhm, saya itu, berpikir, mhm. bekerja sama dengan Bekerja guru sama. kelas. Mhm, Iya, bekerja sama, berkolaborasi dengan mhm, kela kelas 3, mhm, bagaimana, cara kami, mhm, bergantian mengisi kelas 2 yang kosong tersebut, mhm, supaya mhm, mhm, pembelajaran kami itu bisa lebih efektif dan, mhm. siswa di sekolah kami yang kelas 2 itu, bisa juga menerima pelajaran dengan baik. Iya ya, jadi, ide dari Bu Sukma adalah dengan berkolaborasi dengan guru kelas 3 ya? Iya, Pak. Heeh, supaya bareng-bareng, meng-handle yang kelas 2. Nah selain Iya. itu, apakah ada ide lagi dari Bu Sukma, selain itu? Eee, selain itu, Pak, biasanya, kami memberi tugas Tugas kepada, ya? iya, kepada Mhm, kelas tersebut, biasa kami beri tugas seadanya saja, Pak, yang mhm, penting, siswa tersebut mhm, tidak ribut dan tidak keluar masuk kelas, mhm, mengganggu kelas yang belajar. mhm, 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 mhm. Iya, jadi, rencananya, berarti itu kelas kelas 2 yang tidak ada gurunya ya? Bu Sukma kan Iya, kelas Pak. 1, sedangkan rekan Bu Sukma kelas 2. Nah, solusinya Iya. tadi adalah, dengan cara berkolaborasi dengan kelas 3, saling mengisi gitu kan, dan, memberikan tugas-tugas gitu kan kepada kelas 2 itu kan, Iya. rencananya Bu Sukma. Ada lagi barangkali Bu Sukma ide yang lain dari Bu Sukma? Untuk saat ini, Pak, Mhm, ide saya mungkin, yang bisa saya laksanakan, cuma itu dulu, Pak, mhm, sejauh ini. iya, Karena iya kekurangan guru jadi, mhm, mhm, yang pertama saya lakukan itu berkolaborasi dengan guru kelas mhm, 3, bekerja kolaborasi, sama saling bergantian mengisi mhm, kelas tersebut, mhm, kemudian kami juga bersama kepala sekolah mhm, berusaha melapor ke dinas mhm, pendidikan dan iya, ke BKD, bagaimana ke mhm, depannya sekolah kami bisa, mendapatkan formasi guru. iya, heeh, bener ya. Luar biasa ini ya, jadi sambil menunggu formasi guru, sementara diisi dulu dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, atau bisa memberikan tugas-tugas kepada, siswa kelas 2 ini ya. Luar biasa ini Iya. strateginya ini ya.
Nah, eee, saya juga mau bertanya ke Bu Sukmayan, kira-kira apa, keberhasilan ya atau apa, keberhasilan bahwa, ukuran keberhasilan dari bahwa kelas 2 ini, sudah ibaratnya sudah melaksanakan pembelajaran. Pastikan ada patokannya atau ukuran ukuran keberhasilan, oh bahwa kelas 2 ini sudah melaksanakan pembelajaran walaupun, saya dengan rekan saya saling bergantian gitu, tapi kelas 2 ini tidak terbengkalai. Pastikan ada ukurannya. Nah, itu apa itu ukurannya bahwa kelas Iya, 2 ini Pak. sudah melaksanakan pembelajaran gitu kan? Iya, jadi tolak ukur saya itu bagaimana kelas 2 ini menerima pelajaran. eh Kalau misalnya eh pagi-pagi itu, setiap pagi itu setelah eh, kami memberi pelajaran di kelas kami masing-masing, kami juga menyempatkan mengisi kelas tersebut, Mhm, memberi tugas, menjelaskan sedikit mhm, pembelajaran, mhm, agar siswa tersebut bisa juga menerima pelajaran, tidak keluar mhm, masuk kelas. mhm, Di situ saya menganggap kalau mhm, siswa kelas 2 tersebut mhm, sudah menerima pembelajaran pada hari itu dan tidak kosong mhm, mhm. pembelajarannya, Oh seperti itu. iya. Iya jadi, apa, ukuran keberhasilannya bahwa kelas 2 ini melaksanakan pembelajaran karena pertama Ibu Sukma memberikan materi dulu kan, lalu memberikan Iya, tugas-tugas. Nah, di samping itu juga, sebagai bukti bahwa kelas 2 ini telah melaksanakan pembelajaran itu dengan adanya tagihan tadi ya, tagihan tugas-tugas iya, tadi ya? Heeh, wah ini luar biasa sekali ini ya. intinya eee, kelasnya itu maksudnya tidak Mhm, kosong lah Pak dalam iya, sehari. heeh, Iya. supaya tidak kosong ya. Supaya Heeh, iya, orang tua siswa itu tidak menganggap kalau, mhm, bener bener, anaknya ke sekolah tanpa mhm, belajar. iya. Wah luar Iya, biasa sekali nih ya Bu Sukma ya. Iya kan memang benar seperti itu. Jadi, bahwa supaya, apa ini, bahwa ini siswa juga merasa pembelajaran karena ada materi yang disampaikan, ada tugas-tugas memang yang harus dikerjakan dan itu kan kita tagih, mana, kan gitu kan. Jadi memang siswa iya, ini, walaupun kelas 2 ini tidak ada gurunya, sementara bisa di-handle dengan Bu Sukma dan rekan sejawat. Nah, sebagai bukti ini loh hasil apa, tagihan-tagihannya. Mantap iya ya Bu betul. Sukma ini, luar biasa ini. Nah, terus selanjutnya saya mau bertanya lagi ya, apa komitmen Bu Sukma ini dalam, menjalankan rencana tersebut ini? Apa komitmennya Bu Sukma ini? Jadi komitmen saya itu Mhm, Pak, saya selalu berkomitmen, supaya kelas ini tidak pernah kosong. wah Bagaimanapun caranya kami, mantap saya ini, iya, selalu berkomitmen, mhm, agar siswa kelas mhm, 2 itu tidak pernah kosong dalam sehari, mhm, supaya, orang tua mereka juga tidak merasa, mhm, mhm, kalau anaknya tidak diperhatikan di mhm, sekolah. Walaupun mereka sebenarnya tahu keadaan guru di mhm. sekolah kami. Wah luar biasa ini ya. Mantap ini Iya, Bu Sukma ini ya, mhm. Nah, saya juga mau bertanya, tadi kan, mungkin berkolaborasi dengan guru kelas 2, kelas 3 ya? Kelas iya, 3 Pak. ya. Nah, itu kalau boleh tahu ibu siapa ya itu? Kalau guru kelas 3 itu, Pak, Mhm, namanya Ibu mhm. Rosmiati. Oh Ibu Rosmiati ya, guru kelas Iya, 3, Pak. heeh. Kebetulan, beliau itu masih non ASN juga, Mhm, mhm, tetapi mhm, alhamdulillah, mhm, beliau bisa diajak bekerja sama mhm. dan iya. Wah luar biasa ini ya. Nah, lanjut, saya juga mau bertanya ini ya, berarti kan, tadi, dibantu oleh Ibu Rosmiati ya. Selain Bu Rosmiati, barangkali ada rekan yang lain Ibu Sukma? Iya, Pak. Mhm, Kebetulan ada juga, guru, kelas 6 itu mhm, namanya Ibu Nurhaida, mhm, biasa juga,
kami minta untuk kalau ada sedikit waktu kan beliau itu menangani kelas 6. Kalau kelas 6 itu kan sudah agak besar siswanya, jadi kadang bisa setelah diberi pelajaran pada saat mengerjakan tugas dia bisa ditinggal sebentar lah beberapa menit. Jadi biasa juga kami meminta untuk mengisi kelas yang kosong tersebut. Wah, mantap ini, luar biasa ini ya. Nah, ini saya mau bertanya lagi nah. Ini kan berarti kan mungkin berkolaborasi dengan teman. Selagi kelas 2 ini belum ada gurunya, ya kan? Tadi saya sudah apa mendengarkan dari apa curhatan Ibu Sukma. Ini akan dilaksanakan berapa lama ini saya mau nanya ini kan. Berapa lama itu? Insya Allah saya akan melaksanakan sampai kelas tersebut terisi Pak oleh Wah, guru, dan saya juga berharap mhm. mudah-mudahan secepatnya Amin, ada guru masuk di sekolah kami iya. mengisi kelas kosong itu. Amin ya, saya apa ucapkan amin. Amin. Mudah-mudahan ada guru yang bisa mengisi kelas tersebut ya. Jadi Bu Sukmas biar bisa lebih fokus terhadap kelas 1 ya. Iya betul Ya Pak. saya doakan lah mudah-mudahan segera terisi ya. Iya. Eh Lantas selanjutnya saya mau bertanya nih ya. Jadi apa tindak lanjut dari sesi coaching ini nih? Atau mungkin saya mungkin akan apa bilang-bilang intinya Bu Sukma ya kalau seandainya ada apa-apa perlu bantuan apa insya Allah saya juga bakal membantu ya. Iya. Misalkan Pak Sigit saya mungkin yang apa Bu Sukma mau belajar apa gitu Pak Sigit saya nggak paham ini bisa dibantu nggak? Insya Allah saya juga bantulah dari apa Bu Sukma ini karena luar biasa sekali kan. Iya Mm-mm, Pak, insya Allah saya akan mm-mm, selalu mm-mm. curhat kepada Pak Siap. Sigit. Heeh, siap ini. Ada kan ada Iya, juga iya. Bu Rahma kan. Nah, tenang ya. Oh ya, terakhir nih saya mau nanya ya. Jadi tindak lanjut dari sesi coaching ini apa nih dari Bu Sukma nih? Apa nih Iya tindak Pak, lanjutnya? jadi tindak lanjut dari sesi coaching ini Mm-mm, eh, dari saya merasa kalau mm-mm, dari proses coaching ini mm-mm. saya merasa menemukan ide, Wah, mantap menemukan ini. ide Mm-mm, dan selanjutnya saya akan berusaha menerapkannya di siap. sekolah Pak dan Amin. di Heeh, kelas. mm-mm. Iya Terus Pak. sebelum saya tutup ya, saya mau tahu nih, bagaimana perasaan Bu Sukma nih setelah saya coaching ini? Perasaan saya alhamdulillah senang Pak, saya sangat senang. Mm-mm, Iya karena saya merasa mm-mm, apa yang menjadi beban mm-mm, beban pikiran saya mm-mm. merasa tersalurkan dengan Nah, alhamdulillah adanya ini. coaching sekarang Heeh, Pak. Jadi saya merasa lebih mhm. plong dan bisa menemukan ide-ide baru untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, ya alhamdulillah kalau gitu ya Bu Sukma ya. Heeh, ini Iya, saya doakan semoga sukses buat Bu Sukma ini ya, tetap semangat. amin Heeh, amin ya. amin. Berhubung kita waktunya terbatas ya, kalau gitu mungkin kita akhiri diskusi pada sore hari ini ya. Heeh. Iya. Terima kasih Bu Sukma atas waktunya ini mohon maaf mengganggu ya. Iya, Kalau terima gitu. kasih juga Pak, saya Iya. merasa tidak terganggu Pak, bahkan saya terima Iya. kasih Pak. Heeh, iya. Ya udah kalau gitu mari Bu Supra ya, saya mohon pamit, mohon izin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi adalah percakapan coaching antara Coach Pak Sigit bersama dengan Coach Ibu Sukma. Pada sesi kedua kali ini yang akan berperan sebagai coach adalah Ibu Sukma, sedangkan yang akan berperan sebagai coach adalah Pak Sigit. Berikut adalah dialog coaching antara Ibu Sukma dengan Pak Sigit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini Pak Sigit hari ini? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah sehat, Bu Sukma. Bu Sukma bagaimana nih kabarnya? Sehat enggak? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Tetap Ya, semangat ya, Pak. ya, tetap semangat. Iya, Mm-mm. heeh. Baik, kalau begitu, Pak, Hmm. pada sore hari ini, Hmm. eee, masalah apa ini yang ingin didiskusikan oleh Pak Sigit pada hari ini? Mungkin anu ya Bu Sukma ya. Jadi saya ingin mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh, Mm-mm. pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak? Yang diterapkan pada mata pelajaran produktif di SMK. Pada mata pelajaran produktif ya, Pak? Mm-mm. Eee, Kalau begitu, eee, kira-kira persiapan Bapak itu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, Pak? Persiapannya Bapak untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, untuk persiapannya yang pertama saya analisis dulu ya. Jadi dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajarnya. Nah, setelah itu saya membuat modul ajar atau RPP lah seperti itu. Jadi Oh, iya, persiapannya Pak. seperti itu. Nah, seperti itu ya persiapannya. Nah, setelah Bapak membuat modul ajar, tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut seperti apa itu, Pak, yang ingin dicapai? Tujuan yang ingin dicapai oleh Pak Sigit? Ya, jadi tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran berdiferensiasi mapel produktif ya SMK itu jadi siswa bisa menghasilkan ya mungkin produknya ya atau keterampilannya itu dalam bentuk bermacam-macam sesuai dengan minat mereka atau hobinya mereka, passion lah seperti itu. Oh, jadi menghasilkan produk yang sesuai minatnya ya, Pak? Mm-mm. Untuk menghasilkan produk, sesuai dengan minat mereka itu, eee, konten atau materi yang Bapak siapkan itu seperti apa, Pak? Untuk konten atau materi yang saya siapkan, yang pertama kan harus materi sesuaikan dulu dengan analisis kesiapan belajarnya kan, minat belajar. Iya, Mungkin bisa berbentuk gambar atau video gitu kan. Nah, selanjutnya saya juga akan mempersiapkan peralatan-peralatan atau alat dan bahan dalam melaksanakan praktek ya. Karena kan kalau iya. SMK kan lebih banyak di praktek ya untuk produktif. Jadi seperti itu. Jadi persiapannya seperti itu, praktek dari Oh, heeh, seperti itu, Pak. mhm. Kemudian, setelah Bapak menyiapkan, konten atau materi seperti itu, eee, proses yang diterapkan oleh Bapak itu kira-kira bagaimana, Pak? Seperti apa itu prosesnya, diferensiasi proses yang diterapkan oleh Bapak? Oh, diferensiasi prosesnya bermacam-macam ya Bu Sukma ya. Jadi saya bebaskan mereka berdasarkan minatnya atau berdasarkan profilnya ya. Jadi pada dasarnya tujuannya misalkan kompetensinya adalah bisa merakit komputer. Ya mungkin dalam prosesnya bermacam-macam. Nanti disesuaikan dengan kelompoknya, sesuai dengan minat mereka ya, sesuai dengan Iya, profil mereka seperti itu. iya. Jadi dari, proses tersebut, produk yang diinginkan oleh Bapak itu seperti apa, Pak, produknya itu? Nah, untuk produk Misalnya, hmm. apakah Bapak ini membagi, kira-kira Bapak ini membagi berapa kelompok ini? Heeh, untuk produknya, bisa bermacam-macam ya, Bu Sukma ya. Yang pasti kompetensi yang dituju atau mereka tercapai. Misalkan, kompetensinya adalah merakit komputer. Nah, untuk produknya, diferensiasi produknya bisa bermacam-macam sesuai dengan, minat mereka, dengan, hobi mereka ya. Ada misalkan mereka sukanya membuat video, nah sebagai bentuk bahwa mereka sudah
mencapai kompetensi ya bisa hasil dari apa kegiatan mereka, praktek mereka, mereka videokan seperti itu kan. Kalau saya sukanya berbentuk gambar ya infografis ya boleh silahkan mereka buat seperti itu. Kalau seandainya siswa tersebut sukanya berbicara langsung di depan umum, mereka bisa melakukannya secara demonstrasi langsung ya atau presentasi seperti itu. Jadi diferensiasi produknya kurang lebih seperti itu Bu Sukma yang saya harapkan gitu kan. Luar biasa ini Pak Sigit. Kemudian, untuk menerapkan pembelajaran, berdiferensiasi ini, apakah Bapak ini, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau, Pak Sigit melakukan sendiri nih Iya, pembelajaran? jadi rencananya saya mau berkolaborasi yaitu dengan Ibu Ian. Kebetulan Ibu Ian juga guru produktif ya, guru produktif, mata pelajaran produktif juga. Nah, jadi saya rasakan beliau juga lebih paham, makanya saya rencananya mau berkolaborasi dengan Ibu Ian, gitu. Oh, Ibu Ian ya. Mhm. Kemudian, pelaksanaannya ini atau penerapannya, eee, kapan ini Pak diterapkan di kelas? Rencananya mau saya terapkan itu lusa ya. Jadi kebetulan lusa saya juga ada jam. Nah, jadi rencananya saya akan terapkan lusa. Besok itu saya mau konsultasi dulu dengan Ibu Ian. Termasuk kayak RPP-nya mau saya konsultasikan atau mungkin bentuk-bentuk lembar kerjanya mereka gitu mau saya konsultasikan dengan Bu Ian. Nah, lusa nanti baru saya terapkan pada saat pembelajaran dengan berkolaborasi dengan Ibu Ian begitu. Iya. Jadi dalam penerapannya itu Pak, LKPD-nya itu, berdiferensiasi juga atau bagaimana Pak LKPD-nya? Kalau LKPD artinya apa saya kalau untuk rubrik ya rubrik LKPD mungkin sama ya mungkin di bagian apa diferensiasi produk itu kan berbeda-beda tetap pada dasarnya intinya kan kompetensi yang mau dituju tercapai itu jadi LKPD-nya kemungkinan ya berbentuknya sama nah tapi di Iya. situ juga tertulis bisa bisa dibuat dalam bentuk apapun sesuai dengan minatnya gitu. Jadi, penilaian yang Bapak, laksanakan ini penilaiannya, seperti apa itu, Pak? Maksudnya, eee, penilaiannya itu, apakah Bapak melakukan penilaian, proses atau penilaian pengetahuan atau bagaimana, Pak? Nah, Apakah Bapak melakukan penilaian sesuai dengan produk yang dihasilkan atau bagaimana? untuk penilaian kita juga ada penilaian proses ya, karena kita juga melihat keaktifan mereka dalam kelompoknya gitu kan. Nah, pastikan nanti akan dibagi-bagi tugasnya dalam kelompoknya gitu dan selanjutnya juga untuk penilaian produk juga kita kan juga akan nilai kan dari mungkin kalau yang sukanya bikin video dari video yang mereka buat. Nah, apakah langkah-langkahnya sudah sesuai atau belum gitu kan. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Pak, luar Mhm. biasa ini. Semoga, Iya iya. pembelajarannya bisa berjalan dengan sukses. Amin. Kemudian selanjutnya, tolak ukur Bapak itu, kira-kira bagaimana itu Pak, tolak ukur keberhasilan, bagaimana Bapak itu menganggap kalau pembelajarannya itu, berhasil atau ya kira-kira seperti apa itu Pak, Mhm. tolak ukurnya sehingga Bapak bisa mengatakan kalau pembelajarannya berhasil? Tolak ukur bahwa pembelajaran saya nggak berhasil kan dari mungkin ya dari hasil tagihan-tagihan yang tadi itu kan. Nah, dari tagihan-tagihan kan bisa kita lihat, oh ternyata kelompok ini sudah memahami. Oh, kelompok Dari ini ya heeh, Pak?
ternyata oh kelompok ini masih belum memahami kan gitu. Dari tagihan itu kan kelihatan seperti itu. Oh, iya, Pak. Luar biasa Pak ini, Mhm. Pak Sigit guru TKJ ya, Wah, mantap Bu eee, Sukma juga nih luar biasa ini. bisa bisa mengajarkan kepada siswanya ini Iya, pembelajaran diferensiasi, siswanya mhm, sudah mudah-mudahan mampu membuat video atau apa tadi, mhm. eee, macam Infografis, heeh, atau infografis presentasi ya, atau demonstrasi ya gitu. seperti tugas-tugas kita ini Pak, Mmm, iya. iya Saya rasa luar itu biasa luar nih. biasa kalau siswa, Mhm, Pak Sigit bisa, menghasilkan produk-produk seperti iya, itu. heeh, amin Bu Sukma. Iya, Pak. Mhm, Jadi, eee, seperti itu tujuan Pak Sigit ya, mhm, tolak ukur dari mhm, pembelajaran yang akan dilaksanakan. iya, Eee, iya, jadi mungkin dari perbincangan kita ini, Pak, agar kita lebih santai heeh, atau lebih fresh, mungkin kita boleh. melakukan dulu praktik stop ya, Pak. Ya, boleh. Jadi Boleh boleh, hitungan siap. 1 Mhm, itu kita tarik napas, ya, kemudian hitungan kedua kita tahan, dan mhm, boleh. hitungan ketiga kita hembuskan. Siap. Oke, siap ya, Pak, kita Ya, mulai. ya, siap. 1, 2, 3. Ah, Ah, iya. sip, Bagaimana, Pak? mantap. Lebih fresh atau Oh, bagaimana? rasanya mantap. Heeh. Alhamdulillah. Luar biasa ini Bagaimana, Bu Sukma nih. perasaan Pak Sigit ini selama proses coaching ini? Heeh, ya, Bagaimana perasaan saya selama proses coaching ini, saya merasa senang ya Bu Sukma ya, karena dari coaching ini jadi saya bisa menyampaikan ide-ide saya ya, ada ide-ide baru gitu kan dari Bu Sukma, bernanya ke saya, jadi saya, merasa senang. Jadi ada ibaratnya kalau saya, ada, bisa sharing-sharing juga lah gitu kan, "Oh iya harusnya begini," gitu iya, kan. Luar alhamdulillah. biasa ini itu, seperti itu Iya. Bu Sukma ini, sip. Mhm, Kalau begitu Pak, karena, kita dibatasi oleh waktu, siap siap. mudah-mudahan apa yang kita, bahas atau kita Mhm, diskusikan pada hari ini, mhm, bisa bermanfaat dan, bisa diterapkan di sekolah atau di mhm, kelas Bapak. iya, Eee, dan saya akhiri dengan mhm. ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Iya. Sukma. Mhm. Ya, itu tadi adalah praktek coaching antara Ibu Sukma dengan Pak Sigit. Baik, pada sesi 3 kali ini kita akan bersama-sama merefleksikan diri dari hasil praktek coaching. Kita akan membahas refleksi diri apa-apa yang kurang dan apa-apa yang perlu diperbaiki. Berikut adalah diskusinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Sukma ya. Karena tadi kita sudah mempraktekkan praktek coaching ya secara bergantian. Ah, mari kita bersama-sama untuk merefleksikan diri ya dari latihan coaching yang tadi kita lakukan ya. Heeh. Ini kita yang pertama kita akan membahas refleksi diri latihan coaching dari Bu Sukma dulu atau saya dulu nih? Ya, Pak Sigit saja dulu karena ini sudah Oke. ada namanya Pak Oh Sigit. ya boleh. Berarti saya dulu ya. Nah oke. Saya dulu ya Ya, silakan refleksi Pak. diri dari coaching. Baik, pertanyaan pertama ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama Apa? percakapan? Heeh, ya. Jadi saya refleksi saya itu adalah
eh, komunikasi yang baik ya Komu. dan sesuai. Nah, barangkali dari Bu Sukma ada yang mau ditambahkan untuk refleksi refleksi untuk saya Bu Sukma? Ya, Oh, komunikasi yang baik dan sesuai dengan alur Tirta. dengan alur Tirta ya, dengan alur Tirta. Baik, ada lagi Bu Sukma untuk refleksi buat diri saya. Apa yang sudah berjalan dengan baik? Tirta, Kemitraan mungkin. Tirta, kemitraan ya. Ya, Tirta, kemitraan gitu ya Bu Sukma ya. Kemitraan, iya. Kemitraan maksudnya itu Anu, dulu. kemitraan ya, kemitraan. Eh, saya tambahkan boleh Bu Sukma ya, saya tambahkan ya. Dan berhasil. Maksudnya ini kemitraan antara coach dan coachi. Oh, iya, komunikasi yang baik dan sesuai dengan alur Iya. Tirta. Kemitraan Ya. antara Kemitraan antara coach ya dan kemitraan antara coach dan coachi berjalan dengan baik ya. berhasil. Bagaimana? Berhasil ya. Oh, boleh sesuai. Iya. Sip. Oke ya. Ada lagi Ini Bu Sukma? juga pengetikannya komunikasi di situ. Oh iya ini ya. Komunikasi, Pak. Ya, makasih atas Komunikasi. Iya. atas koreksinya nih Bu Sukma nih. Ya. Baik, Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Oh ya, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan ya? Itu kalau untuk refleksi saya dulu ya, untuk refleksi saya apa yang masih diperbaiki yaitu agar ya bisa lebih ya lebih mengurangi lagi kalimat ya atau kata kira-kira gitu ya untuk refleksi saya ini ya. Dari Bu Sukma untuk refleksi saya ada lagi Ya. barangkali Bu Sukma? Mungkin bisa meningkatkan Ya. pengajuan pertanyaan Oh berbobot. ya, meningkatkan pengajuan Pengajuan pertanyaan pertanyaan berbobot. Oke, siap Bu Sukma. Cukup ya. Ada lagi barangkali Bu Sukma masukannya buat refleksi saya? ya, cukup. Cukup ya. Oke, terima kasih Bu Sukma. Lanjut yang ketiga. Ini refleksi kita berdua saja, Pak. Iya, nanti ini kan refleksi buat saya dulu. Nanti Iya. kita buat juga buat Bu Maksud Sukma. saya, Pak, ini refleksi kita berdua Oh, saja. kita berdua saja nih. Oh, boleh. Berarti ini Sigit Jupratoro dan Sukma Iya, gitu. Pak, mungkin satu kali. Oh, nggak Iya, apa-apa Pak, mungkin jadi ya. rekamannya cukup satu saja. Iya. Nanti Mungkin. rekamannya insya Allah saya gabung Bu Sukma. Jadi saya Iya, yang Bu Pak. Sukma sama yang refleksinya saya gabung jadi satu. Gitu. Kan di sini sudah di sini kan refleksi kita sudah gabung. Cocok. Iya. Gak apa-apa ini biar nanti refleksi saya dulu, nanti yang kedua Bu Sukma tapi isinya sama gitu. Nggak apa-apa ya. Tapi isinya sama Iya, gitu Pak. kan. Kan di sini kita sama-sama merefleksikan. Iya, siap lah Bu Sukma. Oke. Jadi gimana nih Bu Sukma nih masukannya nih? Kita ada saran Nih, masukan. apa yang Bapak Ibu lakukan?
Yang ketiga, lanjut yang Lanjut ketiga, ya. Pak. Oke, yang ketiga lanjut ya. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence ya? Nah, ini tadi refleksi saya itu saya berhasil menjalankan teknik stop ya. Berarti mengajak Ya. koci ya, koci untuk melakukan teknik stop ya, Teknik. stop. Apalagi barangkali dari Bu Sukma buat refleksi saya Bu Sukma. Kalau saya ini mendengarkan dengan rasa. Oh iya, dan Maksudnya mendengarkan dengan rasa. Oke, siap. Terima kasih Bu Sukma. Cukup? Ada lagi barangkali Bu Sukma? cukup, Pak. Cukup. Oke, pertanyaan Cukup. keempat. Siap. Lanjut. Yang keempat. Apa yang Bapak Ibu lakukan ya untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Nah, ya berarti Bu Sukma ya banyak ya, banyak Latihan latihan dan terus merefleks merefleksi diri. diri. Oke, sip. Oke, lanjut ya. Sekarang yang ini. Tuliskan umpan balik dari koci Anda. Pertanyaan untuk koci, apa yang dirasakan pada saat di coaching? Nah, Bu Sukma, perasaannya bagaimana pada Sini saat toh, saya coaching? Ya. Nah, Bu Sukma nih, perasaannya saya bagaimana? merasa senang. Saya Saya merasa senang. merasa senang. Lanjut. Senang Ah, karena dengan adanya coaching, ah, dengan adanya latihan coaching, ya, maka saya bisa memunculkan ide-ide baru, ya, eh, yang bisa saya yang bisa saya terapkan di kelas, di sekolah atau di kelas ya, agar pembelajaran bisa lebih efektif. iya, siap. Iya, Oke, ada lagi Bu Sukma? Perasaannya? Barangkali ada lagi? cukup, Cukup ya. Baik, cukup, terima Pak. kasih Bu Sukma. Iya, Berarti ini untuk refleksi diri saya sudah kita bareng-bareng merefleksikan ya. Baik, sekarang yang iya, kedua kita merefleksikan Bu Sukma. Nah, mari kita iya. refleksikan Bu Sukma. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu. Ya, oke. Kenapa dihapus, Pak? Kan ganti ini namanya Ibu Sukma. Nah, Saya kira ditambah halamannya. enggak, ini halaman yang saya di atas. Nih, Oh, iya, iya, yang punya Bu Sukma di halaman kedua. Nah, iya, 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 oke. gitu. Siap ya? Oke. Iya, Nomor Pak. 1. Apa yang sudah berjalan Nomor baik 1. selama percakapan? Apa Bu Sukma? Iya, mungkin sama, Pak, dengan Sama ya. refleksi tadi, Heeh. komunikasi, ya. Komunikasi yang baik ya dan Baik, sesuai alur sesuai dengan tirta. Alur tirta ya. Tirta. Komu Iya, apalagi itu tadi, tadi itu kemitraan antara coach dan coach berhasil. kemitraan antara coach dan Dan coach coach berhasil ya. Oke. berhasil. Iya, Kemitraan antara coach dan coach iya. berhasil. Oke, cocok. Nomor 2.
Apa yang masih perlu diperbaiki atau Apa? ditingkatkan? Gimana Bu Sukma? Ini yang Ya, oh iya ya. Sama ya. Berarti ya kita kan juga sama tadi ya. ya, Heeh. Tadi iya, iya. Kita tuh ada kita juga mengulangi, masih mengurangi atau mengurangi lagi ya kalimat atau menghilangkan saja, oh menghilangkan. iya, menghilangkan ya. Berarti saya juga di sini harusnya menghilangkan ya. Agar bisa lebih Ya, menghilangkan. Nah, agar bisa menghilangkan. menghilangkan. Oke, cocok ya. Nah, berarti ini Kalimat, saya copy aja ya, biar cepet kan. Nah, ya, oke. Set. Oke, sip. Agar bisa lebih menghilangkan kalimat dan kata kira-kira dan meningkatkan kemajuan pertanyaan berbobot. Oke, ada lagi Bu Sukma? Jadi sama nih kita tidak juga. usah ada Nggak kata usah ya. lebih di situ, Pak. Ya Langsung, udah. Oke, lanjut ya. Nomor maksudnya 3. tidak usah ada kata lebih, langsung Oh iya saja. ya. Oh iya benar Ini ya. Pak, nomor 2, tidak usah ada kata lebih. Heeh. Iya, Agar langsung bisa saja bisa agar agar cocok gini ya. Agar bisa iya, iya, cocok. Oke, lanjut. Cukup? iya, Oke, nomor hilangkan. 3. Iya, cukup Pak. Lanjut. Baik. Apa ya? Nomor nomor 3. Iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Nah, sama tadi kita ya Bu Sukma ya. Karena kita memang berlatih bareng ya. Melaku, Ya, ya. melakukan, iya, Melakukan melakukan praktek stop, praktek praktek stop, stop. Lanjut. stop. Dan Mendengarkan dengan rasa atau mendengarkan dengan rasa. Sip. Oke. Ada lagi? Cukup ya. Oke, siap cukup. nih. Oke, lanjut. Nomor 4 ya. Nomor 4. Itu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Ya, sama Apa ya. yang Bapak Ibu lakukan? Perbaiki. Sama ya Bu Sukma ya, banyak. Ya, Terus banyak berlatih. latihan ya dan Sama Pak. terus 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 banyak berlatih merefleksi dan diri. fleksi. Ya, sama ya. Banyak latihan dan terus merefleksi diri. Nah, cocok ya. Oke, selanjutnya Ya. selanjutnya ini sebentar. Di sini. Ya, bagaimana apa yang dirasakan oleh Pak Sigit selama Oke, coaching? siap. Apa yang dirasakan oleh saya ya berarti ya selama coaching ya. Baik, saya merasa Ah, senang ya perasaannya Pak Sigit. iya, saya merasa senang karena bisa berbagi ide dan dengan adanya praktek coaching bisa Bisa berbagi. memunculkan ide baru ya yang akan saya terapkan ya dalam permasalahan ya yang saya hadapi gitu ya. Apalagi ya saya merasa senang karena bisa berbagi ide dan dengan ide praktik coaching bisa memunculkan ide baru yang akan saya terapkan dalam permasalahan yang saya Ya, hadapi ya. perasaannya Pak Sigit.
Iya, senang ya. Dan juga praktek ya coaching ini Lanjut. membuat diri saya semakin berkembang ya. Diri saya semakin Iya. berkembang. Oke. Terlebih Bu Sukma ya mampu ya berkomunikasi seperti teman bagi saya. Nah, berkomunikasi seperti teman atau sahabat bagi saya. Nah, cukup itu Bu Sukma. Itu perasaan Iya, saya oke. tadi waktu di coaching ya. Oke, siap. Iya. Oke, ada lagi Bu Sukma? Cukup, Pak. Cukup ya. Saya rasa Baik. cukup. Baik, kalau gitu Refleksinya cukup, Pak. ya, kalau gitu ya terima Ya. kasih atas refleksinya ya. Bagaimana Pak Sigit? Masih ada yang Saya Bagaimana Pak Sigit? Masih ada yang mau ditambah atau cukup? cukup saya ya. Oh, kalau Cukup. begitu, iya Pak. Ya, Saya juga cukup. Atau barangkali Bu Sukma mau nambahkan perasaannya boleh saya tambahkan. Kalau cukup ya nggak apa-apa. Sudah Pak, sudah Sudah ya? cukup. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu ya Bu Ya, Sukma, terima kasih kita sudah merefleksikan bersama ya dari praktek coaching yang telah kita lakukan ya. Heeh. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu ya, atau pengalaman ya yang bermanfaat yang bisa kita terapkan di dalam praktek yang nyata. Ya Bu Sukma ya. masing-masing. Heeh. Ya, Barangkali dari Bu Sukma ada ya yang mau Pak. disampaikan sebelum kita akhiri diskusi pada hari ini? Ya, semoga dengan refleksi ini kita bisa memperbaiki lagi Pak ke depannya dan kita bisa terus menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Amin ya. Baik. Saya rasa cukup Pak. Ya, ya udah. Ya, baik. Ya, terima kasih kalau begitu Bu Sukma ya. Kita akhiri diskusi pada hari ini dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat, itu tadi adalah video presentasi kami tentang praktek coaching. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih.